bangun pagi, buka notifikasi, dan tiba-tiba sadar masa depan terasa belum jelas. Pernah nggak sih kamu merasa bingung, harus jadi apa nanti ya di masa depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya sedikit. Siapa sih yang pernah merasa bingung tentang masa depan kita? Atau kalian itu pernah berpikir, aku nanti mau kerja apa ya? Nanti setelah lulus kuliah, aku mau jadi apa ya? Pasti kita pernah merasakan situasi saat itu. Nah, kalau pernah, berarti kita sama teman-teman. Karena ternyata itu banyak orang di usia 20-an juga merasakan hal yang sama. Seperti bingung, cemas, bahkan mereka itu overthinking tentang masa depannya. Nah, di era digital seperti sekarang ini, pilihan karir kan memang semakin banyak. Tapi justru itu yang sering membuat kita semakin bingung dalam menentukan arah hidup kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya Sera Safna Jihan dengan NIM akhir 042 dari kelas Psikologi 2B akan membahas tentang pemilihan karir di era digital yang dikaitkan dengan psikologi perkembangan pada masa dewasa awal. Oke, baik, kita lanjutkan agenda hari ini. Urutan apa sih yang akan kita bahas hari ini? Nah, ada ini ya dari nomor 1 sampai akhir. Oke, lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas tentang dewasa awal. Pengertian dewasa awal atau definisi dewasa awal. Jadi, apa sih masa dewasa awal itu? Nah, masa dewasa awal ini mulai dari usia sekitar 18 sampai 29 tahun, teman-teman. Nah, di fase ini tuh transisi kita dari kita masa remaja menuju masa dewasa. Di fase ini juga seorang individu itu mulai mandiri dan mulai memikirkan masa depannya secara serius. Jadi mereka sudah tidak bermain-main tentang masa depan, terutama dalam hal karirnya. Contohnya seperti mahasiswa akhir yang mahasiswa semester akhir yang dia itu mulai bingung setelah lulus mau kerja di mana ya, mau jadi apa ya, aku setelah ini mau apa ya, atau bahkan mereka itu merasa ragu dengan pilihan hidupnya. Nah, itu tuh sangat wajar ya teman-teman, bukan suatu hal yang negatif, tapi itu sangat wajar sekali bagi kita. Yang selanjutnya kita akan membahas apa itu karir digital. Nah, karir itu sebuah perjalanan seseorang, perjalanan pekerjaan seseorang sepanjang hidupnya. Namun, di era digital seperti sekarang ini, zaman-zaman akhir ini, karir itu sudah tidak terbatas pada pekerjaan kantor saja, teman-teman. Nah, sekarang kan seperti yang teman-teman ketahui, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan dari rumah. Seperti apa? Seperti freelance, remote work, bahkan pekerjaan yang menggunakan media sosial. Itu kan banyak kita bisa mengerjakan pekerjaan itu dari rumah, dari tempat masing-masing kita. Bahkan seorang ibu rumah tangga, seorang yang bekerja, itu bisa nyambi pekerjaan-pekerjaan itu. Contohnya seperti seseorang bisa bekerja dari rumahnya itu seperti ya sebagai desainer atau konten kreator. Nah, dia kan mengerjakan pekerjaan dari rumah, dia mendapatkan penghasilannya dari rumah, tidak perlu keluar rumah, tapi dia membuat
serangan pekerjaan itu dari rumahnya. Nah, penghasilan ini tuh tidak hanya didapat dari dalam negeri saja, tetapi dia itu bisa mendapatkan juga dari luar negeri. Jadi penghasilannya banyak ya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa peluang karir itu sekarang jauh lebih luas dibandingkan zaman dulu. Nah, namun di balik banyaknya peluang-peluang tersebut, ada juga isu-isu yang muncul saat ini. Seperti apa? Seperti career anxiety atau kecemasan terhadap masa depan. Sekarang kan banyak orang merasa harus cepat sukses. Aku harus cepat lulus, harus cepat ini itu, harus cepat kaya, mau jadi apa-apalah. Nah, apalagi itu setelah mereka melihat media sosial yang menampilkan kesuksesan orang lain. Seperti kita scroll TikTok, scroll YouTube, scroll media sosial lah yang postingannya itu menunjukkan keberhasilan orang, kesuksesan orang. Misal seumuran kita sudah jadi pengusaha yang sukses, bisa jadi bos muda. Nah, itu salah satu contoh career anxiety. Nah, contohnya itu ketika kita melihat teman yang sudah bekerja, misal di perkantoran atau tempat-tempat yang gajinya itu gede teman-teman lah. Lalu kita itu merasa tertinggal, padahal setiap orang itu punya prosesnya masing-masing kan ya. Jadi kita nikmati aja prosesnya. Terus teman-teman, selain isu-isu tadi, ada juga masalah karir, masalah dalam karir. Nah, masalah ini itu ada imposter syndrome, yaitu apa? Mereka itu merasa tidak cukup mampu, walaupun sebenarnya dia itu bisa melakukannya. Contohnya, saat diterima kerja atau magang lah di suatu tempat, nah kita itu merasa aku nggak sepintar yang lain ya, kok aku nggak bisa kayak yang lain ya, gitu. Padahal dia itu bisa melakukannya, tetapi dia itu kebanyakan insecure pada orang. Selain itu juga ada juga ketidakpastian kerja dan rasa takut untuk salah memilih karir. Selanjutnya ada quarter life crisis, yaitu ditandai dengan kebingungan arah hidup, terus merasa dirinya itu tertinggal, dan banyak mempertanyakan diri sendiri. Terus quarter life crisis ini terjadi pada usia 20-an ya teman-teman. Contohnya seperti seorang nih yang dia itu sudah lulus tapi belum mendapatkan pekerjaan. Dia sudah lulus kuliah tapi dia belum juga mendapatkan pekerjaan. Lalu dia itu merasa gagal akan hal itu. Padahal itu tuh bagian dari proses kita, bukan suatu hal yang gagal. Ada juga beberapa faktor penyebabnya, yaitu tekanan untuk cepat sukses, perbandingan di media sosial, tuntutan ekonomi, dan terlalu banyak pilihan. Justru nih teman-teman, karena banyaknya pilihan seperti di era digital saat ini, kita itu jadi semakin bingung untuk menentukan arah kita. Soalnya kan banyak pilihan, jadi kita itu bingung mau milih yang mana, ini, itu, kita itu jadi bingung. Lalu di perkembangan dewasa awal itu ada yang namanya teori Arnett. Menurut Arnett ini usia 18 sampai 12 tahun itu disebut emerging adulthood, yaitu masa eksplorasi. Nah, pada fase ini tuh hidup memang belum stabil dan individu itu sedang mencari jati dirinya masing-masing. Jadi, kalau kita merasa bingung, itu bahkan
itu bukan berarti kita itu gagal, tapi memang bagian dari proses perkembangan kita. Jadi jangan terlalu difikirkan akan hal itu ya. Selanjutnya ada teori super. Teori super ini menjelaskan bahwa karir itu berkembang secara bertahap. Seperti pada masa dewasa awal, seseorang itu berada di tahap eksplorasi dan dia itu mulai menentukan pilihan untuk masa depannya. Contohnya, dia mencoba makan di beberapa bidang sebelum dia itu menemukan yang cocok dengan dirinya. Lalu ada teori Bandura. Nah, Bapak Bandura ini menjelaskan tentang self-efficacy, yaitu keyakinan terhadap kemampuan dirinya. Jika kita percaya diri, kita lebih berani mengambil peluang. Dan sebaliknya, jika kita tidak percaya diri, kita cenderung dan takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Contohnya saja, ada dua orang yang sama-sama pintar, tetapi yang lebih percaya diri itu biasanya lebih berani melangkah, dan orang yang satunya tidak percaya diri, dia akan terus menutupi dirinya dan tidak ada keinginan untuk melangkah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang makna karir. Jadi apa sih karir itu? Apa sih makna dari karir tersebut? Nah, karir itu bukan hanya tentang pekerjaan teman-teman, tapi juga tentang tujuan hidup kita. Jika sesuai dengan minat, kita akan merasa lebih puas dan kita itu tidak mudah stres. Sebaliknya, jika hanya mengejar uang, bisa menimbulkan tekanan, stres pada diri kita. Nah, jadi kesimpulannya, pada masa dewasa awal adalah salah satu fase penting dalam mencari jati diri dan menentukan arah hidup. Di era digital seperti sekarang ini, peluang memang besar, tetapi juga disertai tekanan. Nah, sebagai penutup, saya ini akan menyampaikan satu hal. Tidak apa-apa jika kita itu masih bingung, karena ini merupakan proses kita untuk belajar dan berkembang. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing, punya prosesnya masing-masing. Jadi kita itu tidak perlu membandingkan diri kita dan orang lain, tidak perlu insecure. Nah, yang penting kita itu harus terus mencoba mengenal diri sendiri dan tidak berhenti untuk melangkah. Tidak apa-apa, berjalan pelan, yang penting tidak berhenti di tengah-tengah jalan. Nah, selanjutnya aku ada motivasi nih teman-teman. Langsung ya, bangun pagi langsung cek notifikasi. Ternyata tugas masih banyak sekali. Daripada overthinking yang nggak pasti, mending siapin karir dari sekarang ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua untuk menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.